Ngapain sholat pakai gerakan, pakai ngangkat tangan, pakai rukuk, pakai sujud? Yang penting hati ingat Allah itu sholat. Karena ada yang kayak gitu, aliran-aliran kebatinan. Kalau memang semuanya cukup dengan hati, dengan batin, berarti kamu kalau perutnya lapar, lihat makanan di batin, makanan kenyang kan ya? Iya kan logikanya. Kamu ketika kamu sakit tanpa minum obat, dengan melihat obat terus di batin terus sembuh. Semuanya harus melalui proses syariat. Nah, setiap kehidupan kita ada syariatnya dan ada thoriqohnya, metode supaya kita sampai kepada hakikat itu. Hakikat semisal hakikat kesembuhan, hakikat kenyang, itu kan hakikat semua. Hakikat bisa punya anak, sampai ke hakikat itu harus proses syariat, nikah, hubungan itu. Kanjeng Nabi itu manusia yang paling kenal Allah, yang paling sampai kepada hakikat. Tapi Kanjeng Nabi itu tidak ngajari umatnya sholat hanya ingat saja. Kanjeng Nabi itu pakai gerakan sholatnya, ya takbir seperti ini, rukuk ya seperti itu. Usolli kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sama seperti kalian melihat aku sholat. Jadi sahabat itu suruh lihat praktek. Jadi fikih itu yang ngajari gerakan zahir, tasawuf dan tauhid yang mengajari tingkahnya hati, akhlaknya hati. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat, amma ba'du. Malam ini kita membaca bab ma yu'inu alal hifzi, resep supaya hafalan kita kuat. Kita mendengarkan ilmu tidak gampang lupa, kita mendengarkan ilmu gampang paham. Ini yang jelas satu bab ini menerangkan tentang amalan-amalan atau zikiran-zikiran resep dari para ulama yang hafalannya kuat. Itu karena ada perekatnya, yang jelas ya, ada ilmunya. Ma yu'inu alal hifzi. Mari baca bersama-sama tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma yu'inu alal hifdzi, bab yang menerangkan tentang sesuatu yang dapat membantu terhadap hafalan atau daya ingat biar tajam, biar kuat. An ba'dihim, diriwayatkan dari sebagian ulama. Nggak bisa difoto ya, difoto, di share di grup, khawatir yang mengira ngajinya libur, biar tahu kalau tetap ada ngaji meskipun datangnya telat. An ba'dihim, yang pertama diceritakan dari sebagian ulama, annau kana yakul, beliau mengatakan hifdzu satrain, menghafalkan 2 baris buku yang dibaca, khairun min sima'i waqrain, lebih utama, lebih baik daripada mendengarkan 2 bab tanpa dihafal. Mending menghafal 2 baris ilmu daripada mendengarkan 2 bab tapi tidak ada yang hafal. Makanya ngaji yang enak standar, tidak kebanyakan, tidak terlalu sedikit, yang sekiranya bisa dihafal, gampang diingat, setelah diingat diamalkan. Dengan mengamalkan ilmu maka itu memperekat ilmu yang kita dapat. Setelah diamalkan sendiri baru disampaikan ke orang lain, tambah kuat.
Katanya Sayyidina Ali, al ilmu yazwu, ilmu itu bisa berkembang biak, bisa semakin pesat, bisa tambah semakin alim, bil amal wa ta'lim, dengan cara diamalkan sendiri dan diajarkan ke orang lain. Jadi sebagai zakatnya ilmu. Kalau kita punya uang banyak, maka biar harta kita barokah, tambah semakin tidak habis-habis, maka caranya dizakati, tidak lupa disedekahkan kepada orang lain, meskipun tidak semuanya tapi sebagiannya. Demikian pula punya ilmu banyak, biar ilmunya barokah, manfaat, ya diamalkan untuk diri sendiri dan diajarkan ke orang lain, ya tambah semakin alim, tidak habis-habis ilmunya. Sama seperti itu. Wa mudzakaratus nain khairun min hadzaini. Tapi dengan cara dimusyawarahkan, dirembuk bersama antara dua orang, tukar pendapat, tukar pikiran, sharing, ya, itu lebih baik daripada dua hal ini. Menghafal 2 baris itu lebih utama daripada mendengarkan 2 bab. Mengingat-ingat ilmu yang sudah didapat. Ya, semalam kita ngaji, kemarin malam kita dengarkan katanya gini. Diingat-ingat, dimusyawarahkan, dirembuk-rembuk bersama, diingat-ingat bareng, dimusyawarahkan, itu lebih memperkuat daya hafal ilmu daripada 2 cara ini. Cara yang pertama menghafal 2 baris, cara kedua mendengarkan 2 bab. Mendengarkan 2 bab masih kalah dengan menghafal 2 baris. Musyawarahkan ilmu, mengingat-ingat ilmu yang sudah didapat dengan temannya. Kemarin diterangkan apa pas ngaji, ya? Diingat-ingat bareng. Apa maksudnya? Oh, pendengaran masing-masing 2 orang atau 3 orang beda-beda kan. Nah, itu tambah mempererat ilmu kita, memperekat, ibaratkan lemnya, biar nggak gampang lupa. Jadi bukan hanya didengarkan sekali, tapi dikaji dan dipelajari lagi secara berulang-ulang. Itu nambah memperkuat daya hafal ilmu. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan laisa bi ilmin mahawal kimatra. Bukanlah ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang dicakup atau dibawa oleh almari, oleh tas. Oleh tas, kimatra itu bisa tas, ya. Bukan ilmu yang sebenarnya, ilmu yang dibawa, yang dipikul oleh wadahnya ilmu, oleh tas, oleh ransel, atau lemari, atau etalase. Ilmu yang sebenarnya bukan orang yang mengkoleksi banyak kitab. Mal ilmu illa ma hawahu sadru. Ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang disimpan di dalam hati, ilmu yang diingat oleh hati. Itulah ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang orang alim yang sebenarnya bukan yang banyak kitabnya. Orang alim yang sebenarnya adalah banyak wawasannya, dengan mengamalkan ilmu dan diajarkan kepada orang lain. Percuma. Jadi meskipun kita tidak tahu baca kitab, ya, setelah kita dapat dari sini disampaikan ke istrinya, atau ke anaknya, atau ke ibunya, atau ke adik kakaknya, ke saudara-saudaranya, meskipun tidak semuanya, itu malah yang dapat memperekat ilmu, tidak gampang lupa. Cara seperti itu setelah dapat diceritakan ke orang lain, meskipun bahasa cerita kita tidak berbentuk bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa nasional. Yang ketiga, faidatun anil Imam Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah SAW, dan juga Nabi sendiri mengibaratkan pintu masuknya kota ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya itu ibaratkan, katanya Rasulullah, saya itu kotanya ilmu. Pintu masuk ke kota itu adalah lewat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu diibaratkan pintunya ilmu. Kanjeng Nabi kotanya. Gitu. Ada kan nyanyiannya apa? Sholawatannya Haddad Alwi. Ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya itu ibaratkan kotanya ilmu, sedang Ali adalah pintu masuk kota tersebut.
Nah, Sayyidina Ali ngasih resep, ada 3 perkara. Salah satu yazidna fil hifdzi. Ada 3 hal yang dapat menambahkan daya hafal, biar hafalannya tidak gampang lupa. Wa yudhibnal balgham, dan dapat menghilangkan dahak atau riak. Orang itu gampang lupa karena banyak dahaknya. Karena dahak itu turun dari otak, yang turun ke hidung jadi ingus, jadi umbel. Yang turunnya ke tenggorokan jadi riak, jadi kerak, jadi dahak ya. Itu. Gara-gara banyak balghamnya itu kita gampang lupa. Hanya kemarin diantara ngobati balgham itu adalah mengkonsumsi madu. Kemarin di kitab Hasyiatus Shawi, kitab Futuhatul Ilahiyah, tafsirannya Tafsir Jalalain ya, membahas tentang ayat Allah yang menjelaskan tentang firman-Nya Allah, dawuhnya Allah, perintahnya Allah kepada lebah, tawon. Di surat An-Nahl. An-Nahl itu kan artinya tawon ya. Anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'risun. Allah memerintah tawon, lebah itu suruh tinggal di gunung, suruh tinggal di pepohonan-pepohonan, atau suruh tinggal di tempat atau kandang yang dibuat oleh manusia. Itu perintahnya Allah nih, kepada lebah-lebah, pada tawon. Wa kuli min kulli samarot, makanlah dari semua buah-buahan, sehingga yakhruju mim butuniha syarabun, keluar dari dalam perutnya lebah itu gara-gara mengkonsumsi buah-buahan, ngisep buah-buahan, sehingga keluar sebuah minuman yang kita kenal dengan asal atau madu. Fihi syifa'un linnas, sehingga mengandung obat-obatan untuk manusia. Di antara penyakit yang terobati dengan madu itu adalah balgham. Orang yang sering dahak, orang yang sering ingusan, orang yang sering itu dari sini otaknya keluar lendir, yang turun ke hidung jadi ingus, yang turun ke tenggorokan jadi dahak ya. Itu cara ngobatinya konsumsi madu. Itu khasiatnya di situ. Karena apa? Orang yang banyak balghamnya berarti banyak lupanya, gampang lupa. Dan tidak semua penyakit terobati oleh madu. Dan setiap Allah menciptakan penyakit, pasti Allah menciptakan obatnya. Rata-rata obat itu diambil dari saripati buah-buahan. Jadi keliru orang mengatakan, saya habis minum misagrip, pilek saya sembuh. Seolah-olah misagrip yang menyembuhkan. Padahal misagrip itu yang membuat dan yang meracik adalah manusia. Obat-obatan itu dari tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan di atas bumi. Yang menciptakan akal manusia sehingga bisa memikir, meracik obat-obatan itu Allah. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ngomong kayak gini itu syirik sebenarnya. Obat itu bisa menyembuhkan. Syirik berarti menuhankan obat tanpa dia sadari. Kayak gini, perut kita lapar, terus kita makan, setelah itu kenyang. Gara-gara makan nasi, saya kenyang. Kalau saya tidak makan, mati saya. Berarti menuhankan makanan tanpa kita sadari. Padahal makanan itu yang menciptakan Allah. Petani yang nandur makanan, tumbuh-tumbuhan, itu juga Allah yang menciptakan. Berarti tanpa kita sadari, sadar maupun tidak, sebenarnya yang mengenyangkan perut bukan makanan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makanan itu yang menciptakan Allah. Yang jadi petani juga yang menciptakan Allah. Itu. Jadi ada prosesnya, ada syariatnya sebelum nyampe ke hakikat. Tapi kita belajar lah, karena kita ngaji, belajar jangan biasa ngomong kayak gitu. Nah, makanya kita tetap ikhtiar dengan syariat itu. Kalau ingin sembuh ya minum obat, itu syariatnya.
Tapi kita jangan lupa doa, minta kesembuhan kepada yang menciptakan obat, yang menciptakan dokter-dokter yang bisa membuat obat itu, karena doa minta kesembuhan. Sama kayak gini, orang ingin punya anak, syariatnya nikah. Setelah nikah pun syariatnya juga harus hubungan. Tadi ya, tidak bisa kita dengan cara melihat istri kita langsung istri kita hamil. Nah, kalau bahasa hakikat ya, hanya di batin istrinya hamil. Hebat berarti. Butuh syariat semua. Maka keliru orang mengatakan itu, ngapain sholat pakai gerakan, pakai ngangkat tangan, pakai rukuk, pakai sujud. Yang penting hati ingat Allah itu sholat. Karena ada yang kayak gitu, aliran-aliran kebatinan ini. Kalau memang semuanya cukup dengan hati, dengan batin, berarti kamu kalau perutnya lapar, lihat makanan, di batin makanan kenyang kan ya. Iya kak, logikanya. Kamu ketika kamu sakit tanpa minum obat, dengan melihat obat terus di batin terus sembuh. Semuanya harus melalui proses syariat. Setiap kehidupan kita ada syariatnya dan ada torikohnya, metode supaya kita sampai kepada hakikat itu. Hakikat semisal hakikat kesembuhan, hakikat kenyang, itu kan hakikat semua. Hakikat bisa punya anak, sampai ke hakikat itu harus proses syariat, nikah, hubungan itu. Kanjeng Nabi itu manusia yang paling kenal Allah, yang paling sampai kepada hakikat. Tapi Kanjeng Nabi itu tidak ngajari umatnya sholat hanya ingat saja. Kanjeng Nabi itu pakai gerakan sholatnya, ya takbir seperti ini, rukuk ya seperti itu. Usolli kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sama seperti kalian melihat aku sholat. Jadi sahabat itu suruh ngelihat praktek. Jadi fikih itu yang ngajari gerakan zahir, tasawuf dan tauhid yang mengajari tingkahnya hati, akhlaknya hati. Seperti itu. Mau kemana kamu? Ke masjid. Cari siapa? Ketemu siapa di masjid? Kanjeng Nabi sholat Jumat ya di masjid. Bukan kita mencari Allah di situ. Ganti syariatnya kayak gitu sholat Jumat. Ada lagi aliran-aliran sesat. Baca kalimat syahadat, saya bersaksi. Orang bersaksi itu melihat dengan mata kepala. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berarti nak ngaji orang itu. Baca kalimat syahadat itu rukun Islam. Sementara orang Islam juga punya rukun iman. Iman itu tempatnya di dalam hati. Jadi orang bilang asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya Tuhan kita adalah Allah, pakai lidah. Lidah kita bersaksi, berucap, hati kita meyakini. Itu loh. Jadi orang mengatakan, kalau mengatakan ngapain terus Allah kamu di mana? Enggak kelihatan mata. Berarti dia hanya Islam tapi tidak iman. Iman itu tempatnya bukan di mulut. Iman itu artinya percaya. Orang percaya itu bukan di mulut tapi di dalam hati. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, kayak gitu. Jadi jangan gampang terbodohi oleh logika-logika manusia yang sesat itu. Makanya dari situ butuh ngaji, butuh guru yang membimbing, yang menuntun jalan hidup kita ke jalan yang Allah ridhoi. Karena beliau-beliau yang ngerti Al-Quran dan hadis Nabi. Makanya dulu ketika orang Quraisy Mekah tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, lalu turun firman Allah di Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ngerti. Ahla dzikri itu orang ulama Taurat wal Injil, orang yang ngerti tentang kitab Taurat dan Injil. Jadi anggapan orang kafir Quraisy itu utusan Allah itu bukan manusia. Mereka meyakini utusan Allah itu malaikat. Masa Muhammad utusan Allah? Masa Allah ngangkat nabi, ngangkat rasul dari manusia, bukan dari malaikat? Jadi mikirnya orang kafir Quraisy seperti itu. Akhirnya turun ayat Quran, tanyakan kepada orang yang ngerti Taurat
Biar kalian tahu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mereka juga manusia. Yang dituruni Taurat itu Nabi Musa alaihissalam, yang dituruni Injil itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa sama Nabi Isa itu bukan malaikat dan bukan Tuhan, tapi seorang manusia. Itu sababun nuzulnya ayat itu seperti itu. Awal mula gara-gara orang kafir Quraisy tidak percaya, masa nabi dari manusia gitu loh. Nabi Muhammad itu tidak dipercaya karena manusia. Makanya orang kafir Quraisy mengatakan malihadzar rasul yaqulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Tidaklah Muhammad yang dianggap sebagai rasul itu oleh orang Islam itu, dia yaqulut ta'am, makan makanan sama seperti kita. Wa yamshi fil aswaq, jalan di pasar, berdagang di pasar, bisnis di pasar, jualan di pasar sama seperti kita. Masa nabi makan? Akhirnya tidak dipercayai karena mereka tidak bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang ngerti tentang ajaran Allah, kitab-kitab Allah sebelumnya, Taurat, Injil, kayak gitu. Sebaliknya Nabi Isa alaihissalam, gara-gara urusan makanan juga malah dituhankan. Di Al-Quran itu ada ayat wa ummu siddiqah, ibunya Nabi Isa itu wanita yang jujur dan banyak membenarkan perkara yang hak. Kana yakulanit ta'am, keduanya Isa dan ibunya makan makanan. Malah dituhankan Siti Maryam jadi Santa Maria oleh orang Kristen Katolik. Dan Nabi Isa juga dituhankan. Padahal jelas kedua beliau makan makanan sama seperti mereka. Masa Tuhan makan? Kan ya seperti itu. Sebaliknya Rasulullah SAW gara-gara urusan makanan tidak dipercayai jadi nabi. Nabi Isa padahal jelas diketahui makan malah dituhankan. Kan berlebihan ya. Kita lanjut ke pembahasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ngasih resep. Ada 3 perkara yang dapat menambahkan hafalan dan dapat mengobati penyakit balgham. Yang satu adalah as-siwak. Orang setiap hari sikat gigi. Orang flu pun, orang di sini banyak balgomnya itu gara-gara sikat gigi tiba-tiba keluar ingusnya, keluar dahaknya. Siwak itu jangan dipahami hanya kayu. Di zaman Rasulullah memang tidak ada pasta gigi dan sikat gigi. Kalau seandainya ada ya Kanjeng Nabi mungkin pakai itu. Nah, setiap sesuatu yang fungsinya adalah membersihkan gigi, menyehatkan gigi itu namanya siwak. Bisa pakai, kalau orang-orang dulu pakai ini lengan baju, pakai surbannya. Kalau jari-jari tangannya, ini ulama khilaf. Ada yang berpendapat khusus jari-jari tangannya yang kasar. Itu bisa jadi alat siwak. Kalau saya lembut ini. Seperti itu. Jadi ada 2, alat siwak sama alat cungkil gigi itu sunnah Rasul. Nah, tusuk-tusuk gigi. Karena kalau jangan adanya sikat gigi dengan model kayak jaring-jaring, itu mewakili tusuk gigi. Kalau dulu Kanjeng Nabi pakai tusuk gigi juga, karena menghilangkan makanan-makanan yang ada di sela-sela gigi. Kalau hanya disiwaki pakai kayu mungkin tidak bisa hilang, si nyelkit-nyelkit itu. Kadang kayu siwaknya masih nempel keikut juga, bukan hanya makanan. Makanya juga sunat pakai tusuk gigi itu. Hati sikat gigi itu sayang kalau tidak diniati ikut Nabi saya. Ayo niati ikut sunnah Rasul. Setiap sikat gigi kita niati ikut sunnah Rasul. Dengan kita sikat gigi dapat pahala tanpa kita sadari. Dan gigi ini punya saraf yang nyambung dengan mata. Makanya di antara khasiatnya siwakan itu di samping membersihkan balgam juga mensehatkan
penglihatan mata. Makanya orang yang sakit gigi pasti sebelah sininya linu, sakit, ngilu. Kan ada saraf ke sini. Orang giginya rontok, ininya itu keganggu penglihatan. Gigi saya rontok, ininya akhirnya ini. Ada kaitannya. Katanya Maggie Z itu sakit hati lebih parah dari sakit gigi. Katanya yang sehat giginya. Katanya sakit gigi lebih parah dari semuanya. Mendengar bising berisik aja sudah kesel hati ya. Kalau orang sakit gigi, sini pusing. Karena apa? Ada saraf yang Allah sambungkan mata dengan gigi, itu ada sarafnya. Di antara hampir semua sunnah Rasul itu mengandung unsur medis tanpa kita sadar. Orang sholat, kenapa kok kita disunatkan sholat duha? Karena dengan sholat duha itu menjadi sodakonya kullu salama, tulang-tulang persendian. Orang yang kalau ingin tidak penyakitan ya ahli sholat duha. Setahu kita sholat duha hanya berhasiat melancarkan rizki. Padahal sholat duha itu mensyukuri nikmat Allah, terutama tulang-tulang persendian. Nah, tulang-tulangnya bisa ditekuk itu sodakonya dengan sholat duha 2 rakaat saja. Biar nak penyakitan. Olahraga, diajari olahraga pagi-pagi. Di antara juga melebur dosa, yukafiru sanatal madhiyah wal mustaqbil, melebur dosa yang sudah lalu dan yang akan datang. Yang kedua setelah siwak, yang dapat memperkuat daya hafal, daya ingat adalah swassaum, berpuasa. Rata-rata orang puasa itu keluar dahaknya kan, turun lendir-lendirnya. Meskipun tidak puasa sunat, puasa Ramadan itu terasa enteng tubuh itu setelah puasa sehari kan. Orang-orang yang kolesterolnya tinggi, kencing manisnya tinggi, habis puasa coba periksa ke dokter, berkurang. Yang ketiga wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini yang paling gampang, siwak sama baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu dengan melihat mata dengan melihat ke mushaf, ataupun yang bacanya hafalan, itu dapat memperkuat daya hafal. Sesering mungkin kita baca Al-Quran dan menghatamkan Quran, maka kita tidak gampang lupaan. Itu khasiatnya orang baca Al-Quran. Banyak dokter-dokter non-muslim itu masuk Islam, jadi orang mu'alaf gara-gara meneliti tentang ajaran Quran. Itu banyak. Secara diteliti ya, orang yang sebelum baca Al-Quran itu dironsen, dilihat seluruh tubuhnya. Setelah itu dia baca Al-Quran, dironsen lagi, kok tambah normal saraf-sarafnya. Banyak mereka itu membuktikan, banyak yang non muslim masuk Islam gara-gara ya yang jadi dokter itu. Ternyata syariat Islam itu mengandung ilmu kedokteran. Makanya ada kitab Tibbun Nabi, kedokteran versi Nabi. Bahkan di Malaysia itu dipelajari jurusan kedokteran. Tapi ngaji ke dosen, ngaji ke ustadz, ke gus, ke kiai, belajar kitab itu ya jadi dokter. Kuliah mahal. Kuliah mahal. Belajar kitab itu, kenapa kok mereka yang maju? Karena dulu ketika perang salib, perang dunia kedua itu, kitab-kitab yang menerangkan tentang ilmu kedokteran yang dikarang oleh Ibnu Sirin, yang dikarang oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan seterusnya, itu banyak dicuri oleh mereka, sehingga mereka pelajari, mereka maju dalam dunia pengobatan kedokteran, kita ketinggalan. Sehingga jadinya yang buat obat-obatan tidak baca bismillah, yang minum obat baca bismillahirrahmanirrahim. Jadinya seperti itu, ketinggalan kita dalam ilmu kedokteran, ketinggalan ilmu ekonomi, ketinggalan teknologi, ketinggalan semua umat Islam. Ya salahnya sendiri tidak mempelajari, hanya beli, bisanya beli obat, tidak bisa buat obat-obatan sendiri. Nanti ketinggalan umat Islam. Padahal pelajaran mereka, ilmu yang mereka punya nyuri dari orang Islam. Di Al-Quran jelas, di hadis-hadis Nabi jelas, tidak cari tahu. Akhirnya mereka yang maju, orang Islamnya melempem.
Al-Quran itu dengan dibaca sudah dianggap ta'abudi, dianggap ibadah oleh Allah. Al-Quran itu dengan membaca saja dianggap ibadah, faham maupun tidak, dengan membaca Al-Quran dihitung ibadah yang berupa ibadah baca Al-Quran. Beda dengan baca ilmu-ilmu kitab itu, dengan dibaca saja tanpa diamalkan isinya ya tidak dapat pahala, tidak dihitung ibadah kan ya. Tapi kalau Al-Quran dengan baca saja meskipun tidak paham sudah diganjar, kehitung ibadah. Qala Sayyiduna Imam Ali bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bihi amin fil atiyah alihi haniyah wal yakun mimma tatakhidu dzikran. Alangkah baiknya bacaan yang pantas kamu buat zikiran, wiritan, minal asma allati turisuka, yaitu dari asma-asmaul husna yang menyebabkan dirimu hifdzal ulum, gampang menghafal ilmu yang kamu dengar, gampang menghafal ilmu yang kamu baca, wa fahma ma'aniha, bukan hanya gampang menghafal tapi gampang memahami makna-maknanya, wa nutqa bi ghoraibiha, dan bisa membaca dari yang asing-asing, ilmu-ilmu yang susah dipahami atau susah dipelajari, dari yang samar-samar itu. Alangkah baiknya kamu jadikan di antara asmaul husnanya Allah itu ada yang kualitasnya bisa menyebabkan kita kuat hafal, gampang paham, setiap dengar satu kali gampang ngerti, gampang hafal. Apa? Hadzanil ismani, yaitu dua nama ini, yaitu al-mubdi'u al-khaliq. Wa aqallu ma tadhkuru bihima kulla yaumin mi'ata marratin. Kalau kamu pingin gampang hafal dan gampang ngerti ilmu, kamu paling sedikitnya zikiran Asmaul Husna 2 ini setiap harinya 100 kali. Wala hadda li aksari, dan tidak ada batas untuk maksimalnya berapapun terserah. Tapi setidaknya setiap hari baca ya mubdi'u ya khaliqu 100 kali. Itu biar kuat hafalan ilmunya, tidak gampang lupa dan gampang ngerti. Setiap, bukan hanya baca saja, baca gampang paham, dengar gampang hafal. Ya mubdi'u ya khaliq dibaca berapa kali? Minimal 100 kali, maksimalnya tidak ada batasan. Wadzalika antakula, caranya kamu bacanya gini, ya mubdi'u ya khaliqu, ayo bareng-bareng. Ya mubdi'u ya khaliqu, ya mubdi'u ya khaliqu. Yang cukup pertemuan ini. Setelah ini kita baca ini bareng-bareng 100 kali. Jadi kita dapat ilmu Asmaul Husna. Kalau pingin hafalannya kuat, baca ya mubdi'u ya khaliq tiap hari 100 kali. Hafalan dan pemahamannya tajam, firasatnya tajam, gampang ngerti, gampang hafal, tidak gampang lupa. Lemnya pakai Asmaul Husna ya mubdi'u ya khaliqu. Cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau punya anak kecil, adik atau anak sendiri, ponakan, itu kalau bisa dituntun, diajari dua Asmaul Husna ini, biar dia kalau semisal waktunya ngaji itu cepat, prosesnya cepat hafal, cepat ngerti. Jadi sesekali di gudang ya dituntun, meskipun buat mainan awalnya, ya mubdi'u ya khaliqu, ya bari gitu. Ayo sambil jalan, ya mubdi'u ya khaliqu, ya mubdi'u ya khaliq. Biar dibuat mainan oleh mulutnya. Lama-lama kan namanya kecil, nggak apa-apa awalnya main. Kalau sering dibaca ya, biar anaknya cepat pinter. Kalau ngaji itu gampang hafal, gampang ngerti. Biar gurunya nggak kewalahan, sudah nggak digaji ya. Guru ngajinya nggak pernah digaji. Saya kasihan kadang ke guru-guru ngaji Al-Quran yang diajari susah kan ya.
Terus orang tuanya tidak pernah balas budi. Paling nyalami gurunya setahun satu kali pas waktunya zakat fitrah. Iya, karuan iling kadang itu. Mari kita tutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.